Apa yang diperbincangkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama dengan bakal calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan tadi pagi saat sarapan bareng di salah satu hotel di Solo. Mas Hanta, betulkah hanya menu-menu sarapan biasa saja yang dihadiri tadi pagi antara Anies Baswedan dan juga Mas Wali Kota? Kalau yang tersurat sudah jelas ya disampaikan oleh Mas Gibran tadi bahwa ini pertemuan biasa, mungkin bicara tentang transportasi ya, Jakarta kemudian Solo tadi udah cukup jelas kalau di media hari ini beredar. Tapi pertemuan dua tokoh politik penting, tokoh muda ini saya kira tidak bisa dipisahkan dari pesan politik. Jadi pesan politik dari pertemuan ini, karena Solo dalam politik Indonesia itu tidak bisa dibaca sekedar kota saja, itu Mbak, satu itu. Yang kedua, Gibran itu tidak bisa hanya dilihat sebagai sekedar wali kota saja, punya bobot muatan politik lebih yang harus dibaca dari dua pertemuan ini. Ditambah Mas Gibran bertemu dengan seorang Anies Baswedan, tidak hanya sekedar mantan gubernur, tapi baru saja menjadi baca pres, salah satu bakal calon presiden yang digenerasikan salah satu partai politik. Jadi dilihatnya apa nih tersiratnya? Artinya ada pesan-pesan politik. Mas Arya Bima juga mengatakan tidak bisa dipisahkan dari politik. Misalnya gini, poin yang mungkin yang akan ditangkap secara persepsi publik dari sisi Mas Anies. Satu, Anies Baswedan ingin mengirimkan sekedar pesan menurut saya ya, bahwa beliau ingin merangkul semua patron politik, tokoh-tokoh kuat di Republik ini, termasuklah Pak Jokowi dalam hal ini, termasuk Mas Gibran sebagai tokoh muda. Yang kedua, saya kira Mas Anies ingin mengirimkan pesan bahwa dirinya tidak bermasalah dengan Pak Jokowi. Dalam kontestasi politik hari ini kan diisukan macam-macam. Sebenarnya saya tidak masalah, saya ketemu dengan putra sulung beliau dan seterusnya. Dan yang ketiga, ini penting bagi Anies, mungkin langkah awal ini Mas Arya Bima, Mas Gibran, untuk bertemu. Kan ini wajar orang berebut mendapat restu Pak Jokowi dan seterusnya karena pengaruh politik beliau. Itu dari sisi Anies Baswedan kalau ditarik pesan politik ke Pilpres. Sedikit lagi kalau saya ingin baca sedikit saja dari sisi Mas Gibran. Mas Gibran juga saya kira tadi betul seorang tokoh muda yang terbuka ya, merangkul. Kita lihat gaya salamannya juga itu Pak Jokowi banget. Saya kira itu salah satu kelebihan dari beliau-beliau ini, saya harus objektif mengatakan. Dan ini artinya Pak Jokowi masih terbuka, Mas Arya Bima, dengan semua orang, termasuk Pak Anies. Orang sering mengatakan diametral, ini bukan. Meskipun Mas Gibran otonom ya sebagai wali kota, tapi pasti diketahui juga oleh Pak Jokowi pertemuan ini. Dan satu lagi, Mas, satu penting saya kira, Mas Gibran ini kan tokoh wali kota Solo, tapi potensial. Potensial apa? Dua calon gubernur. Kalau kita bicara, mohon maaf saya harus menganalisa ini, gubernur Jawa Tengah dan gubernur DKI Jakarta. Nah, dikait dengan itu, dari pesan politik tidak bisa dipisahkan. Mohon maaf saya harus mengatakan itu dalam persepsi publik. Meskipun menunya... Baik, kita akan bedah satu-satu obrolan tadi dari Mas Hanta. Pesannya, Mas Hanta, siapa yang paling diuntungkan dalam hal ini pertemuan tadi pagi sarapan di Solo? Apapun ya, silaturahmi ini pasti baik ya, memberikan dampak positif bagi kita, bangsa negara ini. Siapa yang diuntungkan, saya lihat ini simbiosis politik mutualisme lah, saling menguntungkan. Tinggal siapa paling untung kita tidak tahu, tapi keduanya bisa diuntungkan. Dari sisi Anies Baswedan, Mas Anies tentu sebagai baca pres dia memang perlu bergerak lebih agresif ya untuk melakukan komunikasi politik. Bertemu dengan Mas Gibran itu betul langkah yang tepat, yang cerdas oleh Anies Baswedan karena efek resonansinya kan kuat. Saya bilang kalau dikaitkan dengan surveinya Litbang ada 15,1% yang akan memilih apa dipilih oleh Jokowi? Itu potensi kan saya katakan. Jadi tidak hanya bisa dikuantifikasi, pengaruh politik itu bisa ada kualitasnya, tidak hanya bisa dikuantifikasi. Jadi ada nilai pengaruh politik yang saya kira juga penting. Resonansi politiknya sekarang misalnya efek resonansi ya dibahas hari ini kan. Seperti saya katakan, bukan sekedar Solo, bukan sekedar kota, Gibran bukan sekedar wali kota, gitu yang saya maksud. Sehingga Anies saya kira punya dua arah politik sekaligus. Satu, bisa mengarah pada tadi kesan terbuka dengan Pak Jokowi. Yang kedua juga beliau punya magnet kota Solo tadi. Nah dari sisi Mas Gibran juga saya kira ada keuntungan politik kalau ditanya. Apa? Ya mungkin tanpa disadari ya Mas Gibran menunjukkan bahwa anak muda yang terbuka, jadi tidak bisa terbuka dengan siapapun, bisa merangkul, tidak berkomunikasi dengan siapapun. Nah itu positif menurut saya. Bertemunya Mas Gibran dengan Anies Baswedan dalam isu saat Anies berjarak dengan Pak Jokowi seterusnya itu positif. Ternyata terbuka dan seterusnya. Yang kedua saya kira ya dari sisi politik bisa dibaca Mas Gibran sebagai wali kota Solo punya potensi seperti katakan tadi. Kalau Jawa Tengah tentu tadi ada Mas Ganjar, tapi juga bisa masuk radar calon gubernur DKI kan, dan Anies Baswedan adalah gubernur DKI, mantan gubernur DKI, dan itu
ada korelasinya, akan menjadi perhatian publik. Jadi adalah tetap saling menguntungkan. Tetap Dan saling apapun, menguntungkan di antara kedua pihak, antara bakal calon presiden Anies Baswedan dan juga untuk seorang Mas Gibran Rakabuming Raka yang katanya nih akan melaju ke DKI 1 nanti di 2024, Mas Gibran. Siapa yang duluan mengundang bagi saya tidak terlalu penting, ya keduanya ternyata bertemu dan itu positif ya, karena membangun silaturahmi itu apapun baik. Dan mungkin tidak sepenuhnya juga mungkin dari sisi pendukungnya punya pendapat yang berbeda, tapi dari tokoh aktor utamanya hari ini baik dari sisi Mas Gibran maupun Mas Anies sedang mempertontonkan secara positif kepada publik menurut saya bahwa dalam politik itu berkompetisi, tapi di saat yang sama kita bukan bermusuhan, bisa bertanding tapi juga bisa bersanding. Itu dipertontonkan. Bagi saya positif itu bahwa dari sisi Anies Baswedan untung karena mungkin bisa menunjukkan bahwa saya sebenarnya tidak bermasalah dengan Pak Jokowi, buktinya bisa bertemu dengan putra sulung beliau Mas Gibran. Mas Gibran juga positif mengirimkan pesan sekaligus persepsi publik kepada Pak Jokowi ternyata membuka ruang kepada Mas Anies dan bisa bertemu dan seterusnya. Saya kira ini pembelajaran dari sisi positifnya, meskipun saya setuju dengan Mas Arya Bima perlu juga pendidikan politik, para pendukung masyarakat juga harus mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh politik. Jadi apapun bisa jadi Anies, Mas Gibran, Mas Anies, Pak Jokowi bersama atau berpisah posisi politiknya, tapi dalam silaturahmi politik harus tetap terjalin. Terima kasih. Rakyat Indonesia dipertemukan pada titik itu. Terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking, Mas Hanta Yuda sudah berbagi bersama kami soal sarapan hari ini bersama dengan Anies Baswedan. Sehat selalu.